Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, Tuhan yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, salam bagi kita semuanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan khotbah minggu untuk tanggal 27 November tahun 2022, tepatnya pada minggu Advent yang pertama atau tahun baru gerejawi pada saat ini, yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Raja damai yang akan datang, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutun akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, tema khotbah kita pada saat ini adalah Raja Damai yang akan datang. Sadar atau tidak sadar bahwa kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini adalah bahwa semakin banyak kejahatan yang kita lihat. Ini adalah fakta yang harus kita hadapi, bahwa dunia dalam arti manusia semakin banyak melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebagai akibatnya alam semakin rusak, banyak manusia yang lemah, yang terabaikan. Jadilah hanya berpihak pada orang-orang tertentu, dan tak sedikit orang hidup dalam permusuhan, saling menyakiti, saling memfitnah, dan saling menghakimi untuk saling membinasakan. Itulah sebabnya tak sedikit orang menjadi sinis mengucapkan di manakah damai bisa ditemukan di dunia ini. Di tengah keluarga ada permusuhan, di gereja ada pertengkaran, di tengah masyarakat ada perilaku saling menaklukkan, dan di mana-mana banyak orang melakukan kejahatan. Hampir tidak ada tempat untuk damai dalam arti yang sesungguhnya. Apakah kita juga damai tidak akan ditemukan dalam persekutuan hidup orang Kristen? Lalu siapakah yang akan membawa damai, dan bagaimanakah damai itu dapat diwujudkan? Demikian banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul berkaitan dengan kata damai. Harus diakui bahwa damai dalam dunia ini tidak akan terwujud kalau tidak ada campur tangan Tuhan. Oleh sebab itu di minggu Advent yang pertama ini kita diajak untuk merenungkan dan menghayati arti damai yang dibawa dan disiapkan Tuhan sendiri, agar kita siap menyambut Raja Damai dan dapat mewujudkan damai itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal ini untuk mengingatkan kita semuanya supaya tidak hanya sibuk dengan perayaan-perayaan yang bersifat seremonial dan material sehingga tak mampu menciptakan suasana damai dalam hidup pribadi, keluarga, jemaat, ataupun masyarakat di tengah-tengah lingkungan kita. Saudara-saudara, kitab Yesaya ini
ditulis oleh Nabi Yesaya yang memperlihatkan bagaimana umat Tuhan, umat Israel beserta pemimpinnya tidak lagi taat kepada hukum Tuhan. Sehingga mereka dihukum dan terbuang ke tanah Babel. Walaupun demikian mereka tetap dikasihi Tuhan hingga dapat kembali dan membangun Yehuda dan Yerusalem, kotanya, dan secara khusus bait Allah. Oleh perkenanan Tuhan mereka mendapatkan janji Tuhan, pertolongan dan keselamatannya melalui seorang Mesias yang kemudian oleh perjanjian baru melihat bahwa Yesus Kristus adalah pengenalan dari Ilahi, dari janji itu. Yesaya pasal 11 ini merupakan bagian dari pasal 1 sampai pasal 39 yang berisi nubuatan sebelum terjadinya pembuangan. Nubuatan penghukuman sebagai akibat adanya hidup yang tidak setia, meninggikan diri, penyembahan berhala, perilaku menyimpang para pemimpinnya, dan penolakan serta pemberontakan terhadap hukum Tuhan. Walaupun demikian masa depan yang baik akan kembali menjadi bagian mereka dengan hadirnya Raja Damai yang akan datang, sebagaimana yang dinubuatkan Yesaya dalam pasal 11 ayat 1 sampai ayat 10 ini. Raja Damai yang dimaksud diidentifikasi sebagai Tunas atau Taruk yang akan keluar dari tunggul Isai. Tunggul artinya adalah pangkal pohon yang masih tinggal tertanam di tanah sehabis ditebak. Isai adalah ayah Daud. Hal ini menunjuk pada keturunan Raja Daud dan sebagai penggambaran ketika raja-raja Yehuda keturunan Daud disingkirkan dari tahta oleh Babel. Tidak jelas siapa yang dimaksudkan dengan Tunas yang akan keluar dari tunggul Isai itu, tetapi jati dirinya digambarkan sebagai pribadi yang dipenuhi oleh roh Tuhan. Roh Tuhan ada padanya, berarti Tuhan diamini berkenan hadir melalui dan di dalam dia. Roh itu disebut sebagai roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Bapak saudara-saudara, dalam pemerintahannya, raja yang baru dari tunggul Isai itu, kesenangannya ialah takut akan Tuhan, menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, yang tertindas dengan kejujuran, membunuh orang fasik, tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Raja Damai yang akan datang itu dalam pasal 11 ayat 1 ayat sampai 10 ini, kita akan melihat ada beberapa hal. Raja Damai itu mengerjakan pemulihan-pemulihan sebagai sebuah perdamaian. Yang pertama mulai ayat 1 sampai ayat 5 adalah pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah. Yaitu yang dikatakan tadi bahwa akan ada Tunas yang keluar dari tunggul Isai, yaitu dipenuhi oleh roh Allah dan memimpin dengan adil. Ini tentunya adalah akan membawa pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah. Artinya pemulihan hubungan itu adalah bahwa manusia yang berdosa, manusia yang sudah menjijikkan bagi Allah karena begitu banyak perilaku manusia yang hidup dalam kejahatan, yang hidup dalam dosa, ini sekarang dipulihkan. Artinya bahwa Allah datang untuk memberikan perdamaian, Allah datang untuk memberikan pemulihan, dan Allah datang untuk mengampuni, untuk membebaskan, dan untuk memberikan mereka hati yang baru. Dan tentunya bahwa Raja Damai yang datang itu adalah yang membawa pemulihan antara manusia dengan Allah, itu adalah bahwa dia adalah memiliki roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Tentunya yang paling utama adalah bahwa pemulihan itu bahwa manusia mengenal Tuhan. Ada roh pengenalan antara manusia kepada Tuhan, bahwa manusia mengenal Tuhan yang disembahnya, mengenal Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan pemulihan itu adalah akan membawa relasi yang baik, hubungan yang baik antara manusia dengan Allah, sehingga tidak ada lagi jarak antara manusia kepada Allah. Yang artinya yang membuat jarak manusia kepada Allah selama ini adalah karena dosa. Manusia memiliki tembok pemisah kepada Allah, yaitu karena dosa. Maka dosa-dosa itu akan disingkirkan karena Raja Damai akan datang membawa kedamaian, membawa pengampunan kepada manusia, sehingga hubungan
manusia dengan Allah akan dipulihkan. Yang pertama. Yang kedua adalah ayat 6 sampai ayat yang ke-9, adanya pemulihan bahwa Raja Damai yang akan datang itu akan datang untuk membawa pemulihan manusia dengan alam. Manusia dengan alam di sini digambarkan ada sebuah harmoni antara alam dan manusia itu sendiri. Namun dinyatakan juga bahwa manusia dengan alam tidak akan bermusuhan lagi. Baik manusia maupun alam memuliakan Pencipta. Kita melihat tadi di ayat 6 sampai ayat 9 dikatakan bahwa serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Di sini artinya bahwa ada pemulihan hubungan antara manusia dengan alam, dengan seluruh ciptaan Tuhan di bumi ini. Sehingga karena pemulihan itu bahwa semuanya akan bersama-sama, akan saling menopang. Bahwa ciptaan yang satu dengan ciptaan yang lain adalah akan menopang kehidupan yang lain. Bahwa manusia akan menopang kehidupan alam. Dan seluruh ciptaan, tumbuh-tumbuhan, hewan akan menopang kehidupan manusia. Artinya bahwa seluruh ciptaan itu akan terlihat dalam keadaan damai. Bahwa semuanya tidak saling memangsa, tidak saling bermusuhan, tidak saling membawa korban-korban untuk malapetaka. Tetapi semuanya adalah saling berdampingan. Semuanya sama-sama memuji Tuhan. Sama-sama adalah memuliakan Allah dalam kehidupan. Sehingga Allah melihat bahwa seperti pada awal mulanya penciptaan, bahwa Allah melihat bahwa seluruh ciptaannya adalah sungguh amat baik, bahwa semuanya adalah terpelihara dengan baik, terjaga dengan baik, sehingga semuanya adalah sama-sama pulih. Lalu yang ketiga yang kita lihat adalah di ayat yang ke-10, bahwa pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Di sini adalah adanya pemulihan antara manusia dengan manusia. Allah akan mengumpulkan beberapa sisa-sisa yang selamat dan bersama-sama bersyukur kepada Allah yang menyelamatkan mereka. Ini adalah gambaran damai oleh Raja yang menyelamatkan mereka. Oleh karena itu bahwa pemulihan hubungan antara manusia dengan manusia, sehingga pemulihan itu terjadi bahwa tidak terdapat lagi permusuhan antara yang satu dengan yang lain dengan kehadiran Raja Damai itu di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, damai yang dialami dalam khotbah ini adalah damai karena pengenalan akan Tuhan. Damai yang dimaksud bukan hanya karena sudah dapat makan dan minum serta terpenuhi sebuah kebutuhan dan keinginan dalam kehidupan ini. Tetapi damai yang dimaksud adalah bukan hanya sekedar dapat berdamai dengan yang lain, tetapi juga dapat menjadi alat damai di dalam hidup ini. Ibu bapak saudara-saudara, untuk menutup khotbah ini kita akan mendengarkan sebuah ilustrasi. Pada suatu kerajaan, seorang raja membuat lomba, yaitu lomba melukis yang berjudul Damai Sejahtera. Jadi judul lukisan ini adalah Damai Sejahtera. Lalu diberi waktu 3 hari kepada para pelukis untuk menyelesaikan lukisannya. Namun hanya ada 3 pelukis yang berhasil menyelesaikan lukisan dan memberikan kepada raja. Lalu lukisan yang pertama, di sana terlukis ada sebuah danau biru yang bening dengan ikan-ikan yang banyak. Dan di tengah-tengah terdapat perahu kecil dan seorang yang sedang bersiul memancing dengan udara sepoi-sepoi dan langit biru. Dan dia mengatakan inilah gambaran damai sejahtera dari lukisan yang pertama. Lalu lukisan yang kedua, ada sebuah gunung yang hijau, udara khas yang sejuk dengan sawah-sawah. Ada juga matahari yang cerah, pohon yang rindang, dan 2 orang sedang duduk di bawah pohon sambil tertawa bahagia. Dan pelukis yang kedua ini mengatakan inilah gambaran damai sejahtera, lalu diberikan kepada raja. Lalu ada juga lukisan yang ketiga. Ada sebuah laut yang luas berwarna hitam karena sedang terjadi badai. Di tengah-tengah ada angin topan, angin langit yang gelap dengan sambaran petir di mana-mana. Lalu ada sebuah batu karang yang diterjang ombak. Langit hitam pekat bahkan abstrak karena warna yang dipakai hanya warna gelap. Tetapi terdapat satu batu karang yang berlubang di dalamnya,
terdapat seekor burung pipit sedang bersiul riang. Lalu inilah gambaran damai sejahtera, kata pelukis yang ketiga. Lalu setelah dilihat dan diperhatikan bahwa seorang raja itu lebih setuju gambaran damai sejahtera adalah pada lukisan yang ketiga. Raja mengatakan, aku setuju dengan lukisan ketiga, kata raja. Lalu alasannya mengapa raja memilih itu? Bahwa damai sejahtera itu bukanlah di mana kita sedang dalam keadaan atau posisi nyaman-nyaman saja, tanpa masalah, tanpa permasalahan yang kita hadapi. Tetapi damai sejahtera adalah seseorang yang tetap bisa tersenyum, bisa menjadi berkat bagi orang lain ketika badai masalah datang dan ada di sekelilingnya. Masalah itu adalah tidak membuat hidup kita kehilangan damai sejahtera. Oleh karena itu gambar damai sejahtera itu yang dilukiskan oleh pelukis ini adalah bahwa walaupun banyak masalah, banyak tantangan, banyak badai yang dia lihat, tetapi dia masih bisa tetap bersiul, masih dia tetap bisa tersenyum, dan tetap dia bisa menjadi damai sejahtera. Oleh karena itu biarlah kita dalam minggu Advent yang kedua ini, minggu Advent yang pertama ini, bahwa kita bisa menjadi menyambut Raja Damai, menantikan kehadiran Raja Damai, kehadiran kelahiran Yesus, dan kehadiran Yesus yang kedua kali ke tengah-tengah dunia ini sebagai Raja Damai yang akan datang. Mari kita nantikan dengan hidup kita adalah penuh dengan damai sejahtera. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Jadikanlah kami Tuhan sebagai pelaku firman-Mu, supaya hidup kami adalah menjadi hidup yang penuh damai sejahtera. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.